Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryadi Pratama, NIM 21074004, Prodi Teknik Otomotif. Sini saya akan menjelaskan soal-soal UAS yang saya kerjakan. Untuk nama dan fungsi komponen dari rem, ini ada komponen rem yaitu kaliper, fungsinya untuk menghimpit kampas rem pada piringan cakram sekaligus menopang kampas dan piston rem. Piston brake berfungsi menekan kampas rem atau brake ke piringan cakram. Kaliper bracket berfungsi untuk menahan kaliper agar tetap berada pada tempatnya. Komponen ini terhubung langsung dengan steering knuckle. D. Selang hidrolik berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan minyak rem pada kaliper rem. Kampas rem berfungsi untuk menekan piringan cakram. Piringan cakram berfungsi menerima tekanan dari kampas rem. Pedal rem fungsinya sebagai untuk melaksanakan kerja dari sistem pengapian. Selanjutnya yaitu jenis atau tipe dari rem cakram. Yang pertama yaitu tipe fixed caliper, yaitu rem cakram dengan kaliper tetap. Disebut kaliper tetap ya karena saat bekerja posisi kaliper tidak berubah meski sedang mengerem maupun tidak. Selanjutnya itu tipe floating caliper, adalah kaliper rem yang mengambang. Disebut mengambang karena kaliper rem posisinya bisa bergerak kanan dan ke kiri sesuai tekanan yang diberikan pada pedal rem. Lanjut, cara kerja pada rem cakram. Saat kita menginjak pedal, maka piston booster akan menekan minyak rem ke arah kaliper melalui selang rem, dan kemudian minyak rem menekan piston, lalu piston menekan kampas rem untuk menghentikan putaran dari bergesernya kampas rem dan piringan cakram. Lanjut ke nomor selanjutnya, prinsip kerja, nama, fungsi komponen, serta cara kerja pada booster rem dan servo udara. Prinsip kerjanya yaitu saat rem ditekan, maka batang pengoperasian katup akan mendorong katup udara, sehingga mengakibatkan katup udara bergerak ke kiri. Katup pengontrol yang didorong untuk melawan katup udara oleh pegas katup pengontrol juga ikut bergerak ke kiri sampai dengan katup pengontrol berhubungan dengan katup hampa udara, dan ketika katup udara bergerak lebih jauh lagi ke kiri, maka katup udara juga menjauhi katup pengontrol. Selanjutnya yaitu komponen dari rem servo udara. Komponen ini yang pertama yaitu kompresor, fungsinya menekan udara luar untuk masuk ke tempat penyimpanan yang disebut air tank, serta untuk menyediakan udara bertekanan yang digunakan sebagai media pemindah tenaga. Selanjutnya, air tank berfungsi untuk menyaring air dan debu yang terbawa ikut udara pada saat dikompresikan oleh kompresor. Selanjutnya, brake camber untuk mengubah tenaga angin menjadi gerakan mekanis. Rangkaian ini terdiri dari membran, pegas, diafragma, tuas, dan slug adjuster. Kondisi brake camber sangat mempengaruhi daya pengereman suatu kendaraan. Yang terakhir yaitu air hose, fungsinya sebagai saluran untuk mengalirnya udara bertekanan. Terbuat dari karet sintetis dan logam sehingga kemungkinannya kecil terjadi kebocoran. Soal selanjutnya yaitu menganalisa diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada booster rem dan air servo brake system. Berikut adalah tabel dari booster rem. Bisa dilihat contohnya seperti RPM tidak stabil. Kerusakannya yaitu pompa kevakuman rusak. Khusus pada mobil bermesin diesel biasanya pompa kevakuman ini letaknya menjadi satu dengan alternator atau dinamo ampere. Tentunya adanya bunyi aneh ketika diinjak. Kerusakannya biasanya pada bagian membran karet atau diafragma yang ada di dalam booster rem, termasuk seal yang ada. Berikut sampai nomor 5. Selanjutnya kerusakan pada air brake servo system. Misalnya servo udara tidak bekerja, suplai udara dari kompresor tidak ada atau kurang dari standar. Misalnya pada nomor 4 juga tekanan di tank terus berkurang. Dapat dilihat analisa kerusakannya spring pada check valve melemah. Maka perbaikannya yaitu ganti spring dan tambahkan sim. Nomor keempat, nama dan fungsi komponen jenis tipe pada sistem suspensi beserta gambarnya.
Komponen pada suspensi yang pertama yaitu pegas, fungsinya untuk menyerap atau meredam berbagai kejutan yang dihasilkan dari gesekan jalanan dengan roda mobil. Shock absorber, fungsinya untuk meredam gerakan naik turun atau oksilasi yang biasanya ditimbulkan oleh pegas yang menyerap berbagai kejutan atau getaran dari permukaan. C yaitu ball joint, fungsinya menerima berbagai beban lateral beserta horizontal pada mobil. Selanjutnya itu stabilizer board, yaitu menjaga keseimbangan bodi saat mobil sedang berbelok. Jenis atau tipe pada suspensi yang pertama independen, jenis peredam kejut pada kendaraan yang memungkinkan dua roda yang terletak dalam satu aksel dapat saling bergerak tanpa mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya suspensi rigid. Jenis suspensi ini biasanya diletakkan pada bagian belakang mobil dan ciri utama suspensi ini yaitu memiliki roda di bagian belakang kiri dengan kanan. Soal yang kelima, analisis atau diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada sistem suspensi. Dapat dilihat masalah atau kerusakannya mengayun atau sways. Dapat dilihat kerusakannya yaitu ban aus, tekanan udara pada ban tidak tepat, bisa juga batang stabilizernya patah. Langkah perbaikannya, periksa tekanan ban yang benar dan periksa bagian-bagian batang stabilizer. Jika batang stabilizer sudah patah, sebaiknya diganti dengan yang baru. Dapat dilihat beberapa kerusakannya pada tabel, seperti melayang atau menarik, masalah pada front wheelnya, atau timbul benturan. Selanjutnya yaitu perbedaan suspensi pada mobil penggerak roda depan dan belakang. Pada penggerak roda depan dilihat pada gambarnya seperti ini bentuknya. Pada suspensi depan rata-rata menggunakan suspensi tipe rigid, tetapi pada mobil keluaran yang terbaru atau yang modern sudah menggunakan suspensi independen. Pada suspensi belakangnya menggunakan tipe independen karena tidak adanya diferensial. Suspensi dengan penggerak roda belakang dapat dilihat gambarnya seperti ini. Pada suspensi depannya rata-rata menggunakan suspensi tipe independen. Pada suspensi belakangnya menggunakan tipe rigid karena adanya diferensial. Soal yang ketujuh yaitu nama dan fungsi komponen dan jenis tipe beserta cara membaca kode pada roda. Berikut komponen-komponen pada roda. Roda terdiri dari dua yaitu velg dan ban. Komponen velg yaitu main velg atau velg utama, yaitu merupakan bagian dari velg itu sendiri, berfungsi sebagai tempat tumpuan komponen velg yang lainnya di dalam main velg tersebut, tentunya memegang kendali atas semua fungsi atau kegunaan velg itu secara keseluruhan dalam kendaraan Anda. Yang selanjutnya itu baut velg. Ini merupakan komponen dari velg sendiri yang berfungsi merekatkan atau menyambungkan antara jari-jari velg ke bagian main velg itu sendiri. Yang selanjutnya itu pentil. Keberadaan pentil untuk menjaga dan menstabilkan tekanan udara agar tidak mudah keluar seluruhnya, sehingga ban kendaraan susah kempes meski digunakan untuk berpergian jauh. Selanjutnya komponen pada ban yaitu ada karsas. Yang pertama merupakan bagian rangka ban yang keras dan berfungsi untuk menahan tekanan udara. Yang B yaitu tread, terletak pada bagian terluar ban langsung bersinggungan dengan permukaan jalan dan berfungsi melindungi karkas terhadap keausan. Nah, selanjutnya yaitu sidewall, merupakan lapisan karet yang menutupi bagian samping ban dan berbagai pelindung karsas terhadap kerusakan dari luar. Selanjutnya breaker, terletak di antara bagian karsas dengan tread yang berfungsi untuk memperkuat daya rekat antara keduanya dan sebagai peredam kejutan yang diterima ban agar menuju ke karsas. Komponen yang terakhir yaitu bead, berfungsi untuk mencegah robeknya ban dari rim yang disebabkan banyaknya gaya yang bekerja. Jenis-jenis roda dan ban. Yang pertama yaitu roda tipe alternate. Merupakan tipe roda memiliki kemampuan melakukan perjalanan di dua medan atau jalan yang berbeda. Sangat nyaman digunakan untuk jalan yang beraspal karena suara yang dihasilkan yang mana suaranya tidak terlalu keras ketika ban bergesekan dengan aspal. Yang selanjutnya yaitu tipe mudtrain. Merupakan singkatan dari mudtrain atau MT.
Jenis ban mobil ini digunakan untuk medan yang ekstrim, berlumpur, misalnya untuk off-road ke jalan-jalan yang ekstrim. Yang selanjutnya yaitu tipe Highway Terrain atau tipe HT. Tipe ini didesain untuk ban mobil berjalan di jalan beraspal, permukaannya lebih halus dengan dua tipe sebelumnya. Cengkramannya sangat kuat pada aspal. Selanjutnya tipe ban radial mempunyai ciri cukup mencolok, yaitu lapisan seratnya berbentuk menyilang pada lingkar ban. Ban ini umumnya digunakan untuk mobil dengan tipe penumpang atau truk ringan. Jika digunakan di tronton sangat tidak direkomendasikan karena tidak akan kuat untuk menahan berat dan beban. Yang selanjutnya yaitu run flat tire. Ban radial tipe mempunyai kemampuan untuk melakukan perjalanan dengan aman. Bukan hanya itu, dalam keadaan kempes sekalipun ban ini aman untuk kecepatan tertentu. Yang selanjutnya yaitu ban bias. Dengan jenis ini merupakan tipe ban paling banyak digunakan. Terbuat dari lembaran-lembaran cord yang digunakan untuk rangka ban. Mempunyai panas yang terpusat di bagian tengah karena ban bias mengalami tekanan ke arah depan juga ke belakang ketika sudah bersentuhan dengan jalan. Yang selanjutnya yaitu ban tubeless, didesain khusus agar dapat menahan udara tanpa adanya ban dalam. Tipe tubeless ini mempunyai lapisan dalam untuk menghindari kebocoran udara dan memang anti bocor. Selanjutnya ban run flat tire RFT merupakan jenis ban mobil yang bisa digunakan walaupun dalam kondisi yang kempes atau tanpa angin. Tentunya hal ini menjadi keunggulan tersendiri karena ban konvensional lainnya dapat tercabik-cabik jika kendaraan dan ban kempes, tapi perjalanannya tetap dilanjutkan. Ban selanjutnya yaitu Eco Tire. Tipe ban Eco Tire didesain untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar. Yang selanjutnya yaitu ban Comfort Tire. Merupakan ban dengan desain karet tebal dan celah alurnya yang rapat. Seperti namanya, ban ini bertujuan untuk mengutamakan kenyamanan Anda ketika berkendara, khususnya dengan mobil Toyota. Yang selanjutnya yaitu cara membaca kode pada roda, yaitu pada ban dan velg. Cara membaca kode ban yang pertama, tinggal angka di depan sebagai kode ketebalan roda. Dapat dilihat misalnya kodenya 205 garis miring 65R 15 95H. Terdapat angka 205 menunjukkan tingkat ketebalan dinding dalam ukuran milimeter. Dua angka setelah garis miring yaitu 65 merupakan rasio ban. Kode rasio artinya persentase tinggi ban terhadap ketebalannya. Huruf di tengah sebagai konstruksi ban. R merupakan kepanjangan dari kata radial. Dua angka setelah huruf adalah kode lebar diameter, yaitu 15 kode petunjuk lebar diameter velg dan ban dalam satuan inci. Dua angka terakhir adalah kode batas beban tumpuan, yaitu 95H. Dua angka tersebut adalah 95 batas beban tumpuan mampu ditopang oleh masing-masing ban. Jika ban mobil Auto Family memiliki kode angka 95 sebagai batas tumpuan, berarti kendaraan tersebut mampu menahan beban tumpuan total 690 kg. Contoh kode ban tumpuan pada total bobot yang dapat ditopang dapat kita lihat, misalnya di sini kode 70. Berarti beban maksimalnya 335 kg. Di sini kode 75 yaitu 387 kg dan selanjutnya. Satu huruf terakhir adalah kode speed rating. Cara baca ukuran ban mobil yang terakhir belakang adalah pada kode yang H ya. Penunjukan kode speed rating artinya memiliki batas kecepatan maksimum hingga 210 km per jam. Cara membaca kode pada velg, mudah sekali membacanya ya. Ukurannya misalnya tertera rim marking 9x20, 5x112 dan ET plus 20 dalam velg tersebut. Kode 9x20, angka 9 artinya lebar velg dalam satuan inci, yang 20 artinya diameter velg dalam satuan inci. Berikut adalah kode 5x112 yang menandai pemasangan baut. Angka 5 artinya jumlah baut pada velg tersebut ada 5 biji, sedangkan 112 menandakan bahwa jarak antara lubang baut roda pada velg dengan satuan milimeter alias pitch center diameter. Terakhir adalah ET atau ukuran
offset velg. Offset adalah ukuran penampang tengah velg yang mengarah ke dalam atau ke bagian luarnya. Biasanya offset ini ditandai dengan angka 0, negatif atau positif. Apabila dudukan baut velg berada tepat di tengahnya, berarti offset velg tersebut adalah 0. Offset velg menandakan bahwa dudukan baut velg mengarah keluar. Permukaan velg juga cenderung lebih tebal. Sebaliknya dengan offset positif, tandanya dudukan baut velg semakin mengarah ke dalam permukaan yang tipis. Jadi ET plus 20 artinya posisi dudukan baut velg mengarah keluar sebanyak 20 mm. Soal yang terakhir yaitu analisa atau diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada roda. Berikut adalah tabel-tabelnya ya. Misalnya gangguannya seperti spot wear, thread cord penetration, thread chipping, cut brush, pelek peyang atau penyok, pelek retak, gumpal atau grepes disebabkan gerakan pada trotoar misalnya. Peleknya pecah, pergerakan terasa aneh pada roda lepas saat dibawa berjalan. Ini masalah-masalah yang sering kita hadapi pada roda. Ada analisa kerusakannya. Misalnya saat pelek retak kan menghantam lubang atau menabrak benda keras saat kecepatan tinggi. Bisa dengan cara menambah daging jika retaknya tidak parah. Jika sudah parah, lebih baik diganti untuk kenyamanan dan keamanan saat berkendara. Perawatan pada roda dan itu yaitu ban dan velg. Velg untuk perawatan velg sendiri yaitu biasanya untuk mencuci velg. Selanjutnya jangan melewati jalan yang rusak agar velg tidak penyok. Terus cek velg sebelum perjalanan jauh, cek ke menggunakan balance-nya apakah velg itu stabil atau tidak, atau ada penyok atau ada retaknya. Selanjutnya yaitu perawatan pada ban, yaitu rutin memeriksa kondisi pada ban misalnya saat perpergian jauh atau saat melewati jalan-jalan yang bebatuan. Selanjutnya itu tukar posisi ban secara berkala. Misalnya ada ban pada bagian yang satu masih bagus, itu dapat ditukar ke bagian yang depan lainnya atau ke depan, ke belakang. Selanjutnya itu periksa tekanan angin ban secara rutin dan pastikan bahwa ukuran tekanan masing-masing sudah sesuai standarnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu periksa barang bawaan kita. Jika barang bawaan kita terlalu berat bisa menyebabkan ban kempes atau ban menjadi pecah. Baiklah, sekian, terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.